Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Sejarah Kebudayaan Islam MTS kelas 8. Karya Muhammad Subhan. Bab 3, Kemajuan Peradaban Islam Masa Daulah Ayyubiyah. A. Proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Hejaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubi dinisbatkan kepada nama belakangnya Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. B. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah pernah mencapai puncak kejayaannya dalam sejarah peradaban Islam melalui penampakan kemunduran pada periode kedua kekhalifaannya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan Daulah Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Lemahnya pemerintahan Daulah Abbasiyah ini dimanfaatkan oleh daulah kecil untuk melepaskan diri dari kekuasaan Abbasiyah. B. Berdirinya Daulah Fatimiyah. Tahun 297 sampai 567 Hijriah sampai 909 sampai dengan 1171 Masehi. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisabkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Sa'id bin Husain yang merupakan keturunan Syiah Ismailiyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syiah. Setelah kaum Alwiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan Khalifah pertama Ubaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahan kota Qairawan, Tunisia. Pada tahun 358 Hijriah sampai dengan 969 Masehi, Panglima tentara Daulah Fatimiyah bernama Jauhar As-Sikli mampu merebut Mesir dari kekuasaan Daulah Iqsyidiyah. Setelah menguasai Mesir, Panglima Jauhar As-Sikli membangun sebuah kota yang megah bernama Al-Qahirah. Sejak saat itu, Daulah Fatimiyah memindahkan ibu kota ke Kairo, Mesir. Secara keseluruhan, Daulah Fatimiyah berkuasa selama 262 tahun dengan khalifah pertamanya Ubaidillah Al-Mahdi dan khalifah terakhirnya Al-Adid Billah. Daulah Fatimiyah mencapai puncak kejayaan pada saat khalifah kelima, yaitu Khalifah Abu Mansur Nisar Al-Aziz. Di bawah kekuasaannya, Mesir hidup dalam kedamaian, dan pada masa Khalifah Al-Mu'izz lidinillah, Masjid Al-Azhar yang kemudian hari menjadi Universitas Al-Azhar dibangun. C. Proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Daulah Fatimiyah saat dipimpin oleh khalifah terakhirnya bernama Khalifah Al-Adid Billah
mengalami kemunduran dan kondisi pemerintahan yang lemah. Selain karena musim paceklik, adanya penyembuhan tentara salib ke Mesir dan konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dalam kondisi Mesir seperti itu, seorang panglima bernama Asaduddin Sirkuh bernama saudaranya Salahuddin al-Ayyubi ditugaskan oleh gubernur Syria Nuruddin Zangi untuk datang ke Mesir dengan tujuan mengusir tentara salib sekaligus menguasai Mesir. Rupanya proses ini tidak berjalan mulus. Seorang perdana menteri Daulah Fatimiyah bernama Syawar telah melakukan persengkokolan dengan tentara salib. Akhirnya Panglima Asaduddin Sirkuh dan Salahuddin al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Syawar digantikan oleh Asaduddin Sirkuh yang kemudian wafat setelah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 2 bulan. Salahuddin al-Ayyubi akhirnya didapuk menjadi Perdana Menteri menggantikan Asaduddin Sirkuh. Saat Khalifah Al-Adid Billah sakit, kedudukan Salahuddin al-Ayyubi semakin kuat. Salahuddin al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki faham Islam Sunni. Bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. B. Peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Kemajuan bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu, gerbang, dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Emesa, Hamah, dan Ba'laba mengikuti mazhab Syafi'i. Pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen, penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prestasi-prestasi yang ditulis menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulis kuno Arab. Sejak saat itu, diperkirakan seni kaligrafi Arab yang gaya kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi
Naskih. Salah satu prestasi yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di menara benteng Aleppo. Disebutkan dalam catatan seorang Suriyah dan Hitiyah, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektural Arab kuno dan terus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid juga sebagai mausoleum menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Bahkan pada masa pemerintahan selanjutnya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamluk, melahirkan satu tradisi baru, yaitu menguburkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti ke Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandariyah. Di antaranya madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Sahlahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah. Maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisa-sisa arsitekturnya masih bisa dilihat. Pada tahun berikutnya, gaya arsitektur ini melahirkan beberapa momen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun, beragama Yahudi. Pada bangunan monumen-monumen, penguasa Daulah Ayyubiyah menorehkan seni menulis indah. Prestasi-prestasi yang ditulis menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulis kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi Arab yang gaya kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi naskih. Salah satu prestasi yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terhadap D. Bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasil produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Salahuddin al-Ayyubi mulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu, sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Ba'laba sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub
ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Zangi. Itulah isi dari bab 3, yaitu kemajuan peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah, dari buku Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih.